Oke, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori kinetik gas dan termodinamika dengan subpembahasan yaitu latihan 3, teori kinetik gas dan termodinamika. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep atau rumus ke dalam pemecahan soal-soal yang akan ditampilkan pada video kali ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, soal nomor 15 ya. Gas ideal menempati ruangan bertekanan 2 atmosfer, di mana 1 atmosfer adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini selalu naik ke atasnya. Ruangan tersebut dipanaskan sehingga volumenya menjadi 70 cm per kubik. Hitung volume awal gas tersebut jika gas melakukan usaha luar sebesar 6 Joule. Oke, gampang ya. Nah, ini perhatikan ya, soal fisika itu bisa pilihan ganda, bisa esai. Itu pilihan ganda dengan esai sama saja ya. Kita tetap saja harus menghitung. Menghitung eh, soal-soal yang ada yang ditampilkan gitu ya. Oke, lanjut. Ini P itu 2 atmosfer, 2 atmosfer ya, atau langsung aja ini 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadratnya. Kemudian di situ ada volume ya. Volume ruangan tersebut dipanaskan sehingga volumenya menjadi. Nah, ini berarti volume akhir itu 70 cm kubik ya. Nah, hitung volume awal. Nah, oke, ditanyakan P1 ya. Itu berapa? Jika usahanya sama dengan 6 Joule ya. Oke. Kita punya rumus ini. W sama dengan P kali delta P ya, atau P2 dikurangi P1. Nah, oke, kita cari ini dulu. Atau W sama dengan P delta P ya. Oke. Nah, nanti di sini 6, kemudian 2 kali 10 pangkat 5 ya, kali delta P. Oke. Nah, nanti ini coret dengan ini 3 kali 3 sama dengan 10 pangkat 5 ya, delta P. Maka delta P udah jelas itu 3 kali 10 pangkat minus 5 ya. Meter kubik ya, meter kubik. Ya. Nah, sekarang boleh diganti menjadi begini ya. Delta P sama dengan P 2 dikurangi P1. Nanti ditanyakan P1 nya berapa sih? P1 sama dengan delta P P2 dikurangi delta P ya. Saya hapus ya, itu P2 nya biar tidak kelihatan jelek ya. Oke. Nah, ini berarti P2 ya. Nah, ini P2 nya P2-nya di situ udah ada 70 cm kubik atau 70 kali 10 pangkat minus 6 ya. Minus 6. Ya, betul. Nah, 70 atau 7 ya. Ini 7 kali 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5. Nah, dikurangi datanya di situ 3 kali 10 pangkat minus 5 itu. Nah, ini berarti 4 10 pangkat minus 5 apa? Meter kubik ya. Nah, kalau dibuat centimeter kubik, ya, kalau dibuat centimeter kubik ya udah tinggal P1 sebenarnya kalikan aja 10 pangkat 6 ya. Berarti tinggal 4 10 pangkat minus 5 kalikan 10 pangkat 6 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa volume awal itu 4 kali ya 40 aja. 40 40 cm kubik. Gitu ya. Itu soal nomor 15. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, oke, soal nomor 16, jumlah kalori diserap dari reservoir tinggi bersuhu 500 Kelvin. Eh, kalau kalori kemudian ditransfer ke reservoir rendah bersuhu 300 Kelvin. Jika usaha yang dilakukan mesin 600 Joule, hitung jumlah kalori yang diserap mesin tersebut. Kayak di sini udah efisiensi mesin ya. Oke. Kalian boleh langsung mengerjakan soal kalau sudah bisa. Kalau belum ya lihat aja nih. Ini berarti T1-nya 500 Kelvin ya. Kemudian T2-nya itu 300 Kelvin. Nah, kalau sudah mahir itu efisiensinya tinggal 1 dikurangi 3/5 ya. Gitu. Nah, usahanya di situ 600 Joule ya. Nah, pertanyaannya jumlah kalorinya berapa sih? Nah, kita pakai ini.
W per Q sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Nah, W-nya situ udah ada 600 ya. Kemudian Q, kemudian di sini 1 dikurangi 300 per 500 ya. Nah, kalau pilihan ganda kalian tidak usah nulis 300 per 500 ya. Udah aja langsung 3 per 5. 1 dikurangi 3 per 5. Nah, 600 per Q sama dengan 1 dikurangi 3 per 5 ya. Nah, cepatnya nanti kalau ikut UTBK, kalian tidak perlu 1 dikurangi 3 per 5 ya. Langsung aja, 1 di otak aja langsung ya. 5 kali 1 dikurangi 3 berarti 2 per 5 ya. Jadi 600 per Q sama dengan 2 per 5 gitu ya. Maka Q nanti tinggal 5 kali 600 ya. Dibagi dengan 2, coret nih. Nah, berarti 3 ya kali 5 berarti 1500 ya. 500 joule ya. Gitu ya. Oke, itu soal untuk nomor 16 ya. Gampang, perhatikan aja. Nomor 17. Nah, di sini ada sebuah mesin Carnot ya. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi saat itu 40%. Supaya efisiensinya naik menjadi 50%, tentukan perubahan suhu reservoir tinggi itu ya. Oke. Nah, ini soal ini bisa dikerjakan di bawah 1 menit ya. Nah, gimana caranya? Perhatikan. Perhatikan aja nih. Nah, boleh ya. T1 itu 800 Kelvin ya. Ketika efisiensi 1 itu 40% ya. 40%. Oke, sorry, hapus ya. Hapus. Supaya baguslah dikit. Ini maaf nih tulisan saya emang kurang memadai ya. 40 ya. Oke. Nah, kemudian berapa sih suhu tingginya sekarang? Ketika efisiensinya menjadi 50% ya. Nah, oke, kita punya rumus efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 ya. Oke, kali 100% kan? Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti yang pertama ini efisiensi 1. Efisiensi 1 ya. Ini 40% berarti 0,4 ya. 0,4 ya. Atau tulis saja dulu efisiensi 1 ya. Efisiensi 1 di sini persentasenya begini aja, ganti ya. Nah, atau kita pakai ini, efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 ya, boleh ya. Nah, nanti T2 per T1 sama dengan 1 dikurangi efisiensi 1 ya, gitu. Nah, maka T2 sama dengan T1 kurung 1 dikurangi efisiensi pertama ya, gitu. Nah, berikutnya kita punya efisiensi yang kedua, itu berarti 1 dikurangi T2 per T1 aksen ya, gitu. Nah, nanti begini, sama ya. Berarti T2 per T1 sama dengan efisiensi, 1 dikurangi efisiensi 2 ya, 1 dikurangi efisiensi 2. Nah, 1 dikurangi efisiensi 2. Nah, nanti T2 sama dengan ini aksen nih, aksen. Berarti kurung ya, atau ditulis dulu T1 aksen 1 dikurangi efisiensi yang kedua. Nah, ini dengan ini sama ya. Berarti T2 sama dengan T2 ya. Oke. Nah, berarti tinggal masukkan T1 aksen kurung 1 min efisiensi 2 sama dengan T2 T1 ya, 1 dikurangi efisiensi yang pertama ya. Nah, nanti diperoleh T1 aksen sama dengan ya. Nah, T1 kurung nih. Berarti 1 dikurangi efisiensi 1 dibagi dengan 1 dikurangi efisiensi 2 gitu ya. Gitu ya. Oke. Tutup ya. Tutup. Nah, ini pernya saya perpendek ya. Nah, ayo hapus dulu ya. Hapus dulu sehingga nanti seperti ini ya. Nah, oke, tinggal masukkan. Maka T1 aksen. Nah, ini jawabannya pakai soal ini ya, pakai rumus ini ya. Soal ini jawab dengan rumus ini. Langsung ya. Nah, ini untuk kalau sudah tahu ini cepat ya. Tapi kalau belum tahu, kalian harus menurunkan seperti ini, seperti yang saya lakukan. Oke. Nah, kalau pilihan ganda berarti langsung aja. T1 sama dengan 800 ya. 800 kurung dikurangi 1 dikurangi. Nah, ini 40% berarti 0,4 kan. Berarti 0,4 ya. Nah,
Terus 60 apa 50% berarti berapa? 0,5. Berarti 1 dikurangi 0,5. Oke. Maka 800 kalikan 0,6 dibagi 0,5 ya. Oke. Berarti 6 per 5. 6 berarti 4.800 ya. 4.800 bagi 5 gitu ya. Itu suhu suhu akhir ya, suhu air. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Ya udah tinggal bagi 4.800 ya. 4.800 dibagi dibagi 5 gitu. Nah, ini 960 ya. Nah, ini berarti 960 Kelvin. Nah, pertanyaannya tentukan perubahannya. Perubahannya berapa? Delta. Berarti T1 aksen dikurangi T1 ya. Ini berarti 960 dikurangi 800 ya. Nah, ini naiknya berarti 160 Kelvin. Perubahannya 160 gitu ya. Tolong perhatikan nih, ini rumus cepat ya. Nah, nanti kalau kalian akan melanjutkan, ini tentunya kalau SMA harus melanjutkan ya, supaya levelnya nanti lebih tinggi lagi, ilmunya juga lebih tinggi lagi. Oke. T1 aksen sama dengan T1 kurung 1 dikurangi P1 eta 1 ya, bacanya eta ya. Eta 1 dibagi dengan 1 dikurangi eta 2 ya. Ya, T1 aksen adalah suhu akhir tinggi, T1 berarti suhu tinggi awal. Oke, lanjut. Bagaimana ini kalian lebih mengerti lagi ya? Ya. Nomor 18 ya. Hitung jumlah. Nah, gini dulu. Diketahui suhu sebuah mesin 400 Kelvin dan 500 Kelvin. Mesin dapat menggunakan kalor dari reservoir tinggi sebanyak 2000 kalori. Hitung jumlah kalori yang dilepaskan ke reservoir dinginnya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ini kalau ada soal seperti ini? Nah, perhatikan nih. Ya. Nah, kita punya efisiensi ya. Efisiensi itu 1 dikurangi T2 per T1 ya. Nah, kalikan berapa? Kalikan 100%. Nah, terus ada efisiensi yang menggunakan kalor 1 dikurangi Q2 per Q2 per Q1 ya. Tutup ya. Kali 100%. Nah, nanti efisiensi ini dengan ini sama ya. Untuk mengerjakan sama, tapi nanti kalau keadaan nyatanya mungkin berbeda ya. Nah, tinggal T2 per T1 ya. 1 dikurangi itu seperti itu ya. Ini saya hapus ini dulu. Ya. Nah, itu harus sama dengan 1 dikurangi Q2 per T1. Ya. Nah, ujung-ujungnya nanti T2 per T1 sama dengan Q2 per T1. Kenapa? Karena ini kalau kalau ini kan kalau pindah ke kiri kan negatif, berarti habisnya. Udah tinggal masukkan T2 per T1 sama dengan Q2 per T1. Nah, T2-nya berapa? 400 ya. Per 500 sama dengan, nah, mesin dapat menggunakan kalor dari reservoir tinggi. Nah, ini berarti Q1 ya. Berarti 2000 ya. 2000. Nah, 2000. Nah, kemudian ininya Q2-nya ditanya berapa. Oke. Ini coret aja 400 ya. Coret ini dengan ini. Ya. Oke. Berarti nanti Q2 dapat ini. Berarti 2000 ya. Kalikan 4 dibagi 5 ya. Oke. 20 aja dibagi 4 dibagi 5 udah 4 kali 4 16 berarti 1600 kalori ya, kalori gitu ya. Ini tidak perlu dibuat keju ya, sebab apa perbandingan ya. Nih, ini jawabannya nomor 18. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, saya DM ya. Nomor 19, mesin bensin bekerja normal pada suhu tinggi 600 Kelvin dan efisiensinya 60%. Hitung efisiensinya sekarang jika suhu tinggi dinaikkan 200 Kelvin dari semula. Oke, kita punya rumus yang tadi ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Nah, efisiensi 1 itu 60% ya. Nah, ketika suhu tinggi awal itu 600 Kelvin. Nah, ya, Kelvin. Dan nah, kemudian T1 aksennya itu menjadi ditambah aja 200 tambah 600 berarti 800 Kelvin ya. Nah, ditanyakan efisiensi 2-nya berapa sih gitu. Nah, kita punya rumus T1 aksen sama dengan T1 ya, 1 dikurangi efisiensi yang kedua ya. Yang pertama dibagi dengan 1 dikurangi efisiensi yang kedua ya. Nah, T1-nya udah ada yaitu 800. Ini berarti 600. Nah, udah
1 dikurangi, nah efisiensi pertama itu 60% ya. Efisiensi pertama 60%. Nah, berarti 0,6. Nah, dibagi, taruh saja kita sebut X ya. Oke. Ini coretnya. Coret. Nah, kemudian 8X sama dengan 6. 6 ya. Kalikan 0,4 ya. Ngerti nggak? Oke. Nah, nanti X itu berarti ini cara dengan ini. Ya. 3/4 kalikan 0,4. Berarti X-nya itu sama dengan 0,3. Oke, di mana X sama dengan 1 dikurangi efisiensi yang kedua. Ini berarti 0,3 sama dengan 1 dikurangi efisiensi yang kedua. Maka efisiensi yang kedua itu 1 dikurangi 0,3. Nah, itu 0,7. Nah, efisiensi yang kedua itu 0,7 ya. Atau efisiensi yang kedua itu 0,7 kalikan 100% ya. Nah, itu berarti 70%. Efisiensi yang kedua itu 70%. Ya, setelah dinaikkan eh 200 ya, gitu. Oh, juga bukan naik jadi 200 tapi dinaikkan 200 ya. Oke. Itu lanjut ke pembahasan nomor 20. Suatu iklan otomotif menawarkan sebuah mesin yang dapat melakukan usaha 500 joule dan menyerap kalor 800 joule, 8000 joule ya, sorry. Ini 5000 joule dan ini 8000 joule dari reservoir tinggi. Suhu reservoir mesin saat bekerja 300 dan 500 Kelvin. Dapatkah iklan ini dipercaya nih? Sebenarnya showroom mobil atau dealer mobil tidak akan menawarkan iklan seperti ini ya. Itu ini iklan fisika ya. Nah, kalau iklan mobil nggak seperti ini ya. Ada SPG-nya, mobilnya apa kinclong gitu. Nah, itu berarti orang itu akan tertarik dengan kinclongnya mobil dengan kinclongnya SPG-nya gitu ya. Harga belakangan itu ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini berarti usaha sama dengan 5.000 joule ya, sorry 500 lagi nih. Kemudian Q-nya kalornya 8.000 joule. Nah, di sini T1-nya 500 Kelvin ya. Nah, kemudian T2-nya itu 300 Kelvin ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, cari efisiensi maksimum ya. Nah, efisiensi maksimum pakai ini. Nah, ya, itu pakai 1 dikurangi T2 per T1 ya. Tutup. Kalikan 100% ya. Oke, nanti di sini 1 dikurangi, nah ini 300. Nah, kalau pilihan ganda, suhu 300, rendahnya 300, tingginya 500, efisiensi berapa? Udah tinggal 1 dikurangi 3/5 gitu kalau pilihan ganda. Nah, kalau Excel kalian kerjakan dengan menggunakan cara ini ya. Tapi dengan kecepatan tinggi supaya nanti waktunya tidak kepepet ya. Ya, kalikan 100%. Nah, nanti di 5 dikurangi 5 kali 1 dikurangi 3 berarti 2/5 kan. 2/5 kali 100% ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 40% ya. 40%. Nah, setelah itu cari efisiensi efisiensi kerja ya. Efisiensi kerja pakai apa? W per Q. Nah, ini berarti W-nya berapa di situ? 500. Bukan 500, 500 lagi. 5.000 dibagi 8.000 ya. Nah, kali 100% ya. Kali 100%. Gitu ya. Ya. Nah, saya coret dulu lah ini surat keruan ya. Oke. Oke. Ini 100%. Oke, tinggal nyoret aja 5/8. 5/8 kalikan 100 itu. Nah, itu kan 12,5 ya. 500 dibagi 8 itu 12,5 kalikan 10 nih, oke. Nah, tinggal bandingkan sekarang. Nah, ini 62,5% gitu ya. 62 ya, ini sorry. Ini 62. 62,5
5%. Ya. Nah, perhatikan, karena efisiensi maksimum kurang dari efisiensi kerja, ya. Nah, itu berarti iklan ini tidak bisa dipercaya, ya. Kenapa? Karena iklan ini tidak dipercaya. Kenapa? Karena efisiensi kerja melebihi efisiensi maksimum. Jadi gini, secara logikanya, kita punya uang 10.000, mau jajan bakso 15, ya nggak mungkin ya. Tapi kalau punya uang 10.000, jajan bakso 8.000, itu baru boleh ya. Artinya, jadi nanti iklan ini tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena efisiensi maksimum kurang dari efisiensi kerja. Nah, kalau mau dipercaya, jadi nanti efisiensi kerja ya itu kecil dibanding dengan efisiensi maksimum gitu ya. Tuh, itu baru dipercaya. Seperti itu keterangannya. Gampang kan? Nomor 21. Ini mirip dengan yang tadi nih. Mirip dengan yang tadi. Nah, mesin Carnot bekerja pada suhu reservoir tinggi dengan melakukan usaha sebesar 2000 Joule ketika efisiensi 30%. Jika kita menginginkan efisiensinya naik menjadi 50%, berapa usaha yang dilakukan mesin untuk mengeluarkan jumlah kalori yang sama? Ya, oke. Untuk jumlah kalori yang sama ya. Berarti nanti tinggal begini. Nah, berarti efisiensi sama dengan W per Q ya. Kemudian efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Kalikan berapa? Kalikan 100%. Ini juga kalikan 100%. Ya, gitu. Nah, sekarang karena ditanya apa namanya? Jumlah kalor sekarang tuh ya. Jumlah kalor yang sama. Nah, berarti nanti efisiensi itu hanya sebanding dengan usaha atau usaha sebanding dengan efisiensi ya. Nah, tinggal bandingkan aja. W1 ya. W1 berbanding W2 itu berarti efisiensi 1 berbanding efisiensi yang kedua ya. Nah, W1-nya ini berarti 2000 ya. 2000. Kemudian W2-nya ditanya, ini efisiensi 1 0,3 ya. Kemudian efisiensi yang kedua itu 0,5. Nah, ini kan berarti 50% itu kan 0,5. Ini berarti yang apa? Efisiensi yang pertama itu 0,3. 30% berarti 30 dibagi 100 ya. 0,3 gitu ya. Ya. Sekarang tinggal gini, ujung kali ujung, tengah kali tengah, berarti 0,3 sama dengan 200 ya. 200 kalikan 0,5. Nah, berarti usaha yang kedua itu 200 kalikan 5 dibagi dengan 3 ya. Oke. Gimana nih caranya? Ya udah seadanya. Usaha yang kedua itu 100.000 ya. 1000 per 3 apa? Jual gitu ya. Nah, ini perbandingan ya. Oke. Gampang ya. Gampang ya. Nah, mohon maaf di perjalanan saya ngomongnya agak balelok gitu ya. Tapi jangan membuat kalian pada semangat untuk belajar ya. Tetap semangat. Nah, semoga kalian itu berhasil. Gitu ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan tabelnya beberapa soal di video yang sekarang nih, kalian mendapat pencerahan, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengerjakan soal ya atau mengaplikasikan konsep atau rumus ke dalam perhitungan. Oke, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.